Assalamualaikum. Ketendang tadi soalnya. Iya. Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya teman-teman di sini? Semuanya dalam kondisi sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Baik, untuk malam hari ini kita ada baru ya, di sini ada Mbak Mari. Halo Mbak Sani udah balik ya, udah on ya? Baru pas nyampe Mbak, baru buka pintu. Mbak Sani sehat ya? Mbak Mari, halo Mbak Mari, apa kabar? Ini lama nggak kelihatan nih. Halo Mbak Ike, puji Tuhan, sehat. Oke, jadi malam hari ini temanya Bang Aswar, anak soleh. Malam hari ini kita mau bahas ini Bang, ketakutan terhadap diri. Jadi kan ada perilaku-perilaku destruktif dan konstruktif gitu ya. Silahkan Bang Aswar dibuka aja, nanti Mbak Mari silahkan mau cerita apa. Monggo Bang Aswar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin obrolan kita malam ini. Malam ini kita teman ngobrolnya siapa nih? Mari Bang. Oke, halo, kemana aja nih? Iya Bang. Di Semarang lagi? Enggak Bang, kebetulan masih di kampung Padang Sidempuan. Itu kota itu. Kota. Iya Bang, belum balik. Iya, tunggu dong di Semarang nih, ya rame. Iya Bang, semoga tahun ini bisa balik. Amin. Oke. Kehilangan geng saya nih di Semarang. Iya, nanti kita rebuan lagi ya Bang, ya Mbak Ike. Iya dong, rebuan gitu ya. Oke. Ada apa nih, kabar-kabar apa, info terbaru apa gitu ya? Nah, ini dia Bang. Langsung aja nih Bang, Mbak Ika. Langsung, tabung hijau, gas. Iya nih Bang. Mungkin Abang ingat ya yang terakhir waktu Mari pamitan sebelum balik ke Sumatera. Kan kita ada ini terakhir Bang. Terus kan Mari bilang bahwa Mari agak drop di situ kan, terutama performa, dilihat dari performa YouTube-nya Mari gitu kan. Nah, tapi waktu itu kan Mari belum sadar sih apa yang terjadi di situ. Nah, jadi baru tahun ini Mari nyadar bahwa ternyata Mari kayaknya lagi sabotase diri Mari sendiri Bang. Sabotase ya, PPM nih. Iya Bang. Jadi alih-alih berharap yang baik untuk hidupnya Mari kok kayaknya minta justru hal yang buruk gitu Bang. Makanya itu yang kayak kemarin Mari cerita, Bang, Mari mimpi Mari tangannya kepotong kayak gitu Bang. Ingat Abang? Iya, betul. Nah, ternyata itu kan di mimpi itu kan Mari yang potong tangan Mari sendiri kan Bang. Nah, jadi ternyata itu kayak yang nunjukin ya bahwa Mari sendiri yang menyebabkan Mari akhirnya kondisi kesusahan kayak gitu Bang. Nah, itu Mari pikir-pikir, Mari ingat-ingat karena Mari tuh kayak yang cemas gitu ya Bang. Tiba-tiba Mari cemas tentang hidupnya Mari, tiba-tiba kayak gitu. Nah, itu dari pelayanannya Mari awalnya gitu Bang. Jadi malam itu Mari ingat, Mari dapat kabar gitu kan dari kliennya Mari. Dari sepanjang Mari buka layanan konsultasi ini, Mari sedikit sekali dapat kabar bahwa pembacaan Mari tidak resonate gitu Bang. Nah jadi tapi malam itu
Mari dapat kabar dari klien Mari, Cici, pembacaannya Cici di soal statusnya dia keliru gitu. Nah, jadi dari situ Mari langsung yang kayak down banget tuh Bang. Jadi Mari yang kayak gini, wah kacau Mari, ini hidupnya orang yang Mari baca. Jika Mari sering salah seperti ini ada hidupnya orang yang kacau gitu Bang. Nah, mulai dari situ Mari ingat, Mari cemas terus. Setiap Mari mau ngelakuin pembacaan, Mari cemas kayak gitu Bang. Dan itu bikin Mari tuh stres berat gitu Bang. Nah, stres sekali. Jadi setiap ada klien, itu Mari langsung keringat dingin gitu Bang. Langsung Mari tuh yang kayak ketakutan, bener-bener ketakutan gitu Bang. Takut salah-salah baca lagi gitu. Padahal jarang sih, maksudnya yang Mari ingat paling dari sekian tahun baru ada 3 yang bilang Mari meleset pembacaannya kayak gitu Bang. Nah jadi mulai dari situ Mari depresi, perasaan Mari itu depresi Bang. Nah makanya performanya Mari tuh juga turun kayak gitu Bang. Performanya turun. Nah terus sementara kan penghidupannya jalan berkat rezekinya Mari itu kan yang Mari pahami melalui layanan konsultasi ya Bang, sama dari YouTube channel gitu kan. Nah, tapi setiap Mari katakanlah kerja, itu Mari kayak yang tertekan sekali gitu Bang. Jadi Mari berharap, akhirnya itu Mari jadinya berharap gitu. Biar Mari nggak punya klien kayak gitu Bang. Biar orang nggak ada yang lihat videonya Mari kayak gitu Bang. Dan ya itu akhirnya Mari mimpi itu. Dan kan Mari cerita Bang, langsung jeblok Mari Bang. Langsung jeblok Mari di situ. Gitu. Jadi kayak guilty feeling gitu kali ya? Iya, nampaknya begitu Bang, guilty feeling. Guilty feeling kali ya? Iya Bang, sangat guilty feeling. Jadi Mari kayak ngeraguin kemampuannya Mari. Dan itu akhirnya berdampak sih Bang ke intuisinya Mari tuh kok kayaknya hampir-hampir tewas lah kalau Mari rasa intuisinya. Nah, dan yang makin memberatkan lagi, Mari nggak bisa yang kayak berlambat-lambat di sini. Soalnya kan udah kira setahun nih Bang. Udah kira setahun Mari seperti ini gitu. Mau sampai kapan Mari seperti ini gitu. Mana kebutuhan Mari juga semakin bertambah gitu kan Bang. Jadi tanggung jawabnya Mari semakin bertambah. Orang tua Mari kebetulan juga keduanya drop, sakit stroke keduanya kayak gitu. Anak-anak Mari mau sekolah kayak gitu. Jadi kalau Mari abai lambat-lambat di sini dengan keadaan Mari ini kacau lah gitu Bang. Ya, selesai hidup nih kalau guilty feeling terus. Iya Bang. Dan itu nyiksa banget Bang. Sampai sekarang mari itu kita Bang. Ini ya. Saya tambahin dulu Bang, mudah-mudahan nggak terlalu berisik ini ya suaranya teman-teman. Saya lagi di dalam resto soalnya. Sebenarnya gini, di YouTube ini kan kebetulan saya juga YouTuber dan saya follow sih untuk channel-channel tarot reader. Sebenarnya ini nggak tahu ya algoritma YouTube-nya itu sendiri gimana, karena ini hampir semua channel juga mengalami penurunan. Beberapa YouTuber yang besar kayak Irma Sinta Rolia, Mela Morgan, mereka pun itu cukup panik gitu loh. Cukup panik kenapa? Dari mana saya tahu mereka panik?
kan saya ngikutin ya pembicaraan mereka di komunitas, terus mereka juga bikin second channel gitu sih. Saya juga mengikuti bikin second channel, punya saya sendiri juga turun, yang tadinya viewersnya tuh bisa 20.000, sekarang turun jadi 2.000, padahal sebetulnya secara reading itu kualitasnya sama. Nah, cuman nggak tahu gitu loh algoritmanya YouTube gimana, karena ada beberapa channel-channel baru yang kualitas readingnya entah gimana, itu viewersnya itu bisa sampai belasan ribu. Nah, ini saya nggak tahu apakah ini karena tergantung dari amal perbuatan baik gitu ya. Gitu Bang, sebagai tambahan. Oke. Oke, kita fokus saja ke guilty feeling-nya ini ya. Jadi memang salah satu nature ya yang menghancurkan jalan hidup ya. Jalan hidupnya itu jadi kacau, itu adalah guilty feeling. Guilty feeling-nya ini kan kalau dilihat dari kronologis ceritanya tadi, berangkat dari ketika pembacaan itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kenyataan pada klien gitu kan. Lalu kemudian nature guilty feeling itu membawa kepada ini bahaya nih. Saya bisa menghancurkan hidup orang lain. Kurang lebih begitu ya, Mbak Mari? Iya, Bang. Benar. Oke, kita transendensi ya. Saya sendiri sebenarnya bukan tidak terlalu, memang tidak mempelajari tarot secara mendalam. Tapi saya juga pernah dibaca gitu ya, dibaca. Lalu kemudian satu-satunya pemahaman saya tentang tarot itu yang ada di buku Power Force gitu. Di buku Power Force itu tarot itu dianggap sebagai seni, ya. Seni untuk apa istilahnya itu ya. Jadi kehidupan ini kan selalu ada yang sisi gelap, ada sisi terang kan gitu ya. Dan itu sebenarnya kan memang nature dalam diri kita ya. Menurut saya sih tapi ini pandangan pribadi ya. Saya tidak tahu bagaimana pandangan para praktisi tarot itu ya, memahami tarot. Menurut saya justru tarot itu menunjukkan atau bisa menunjukkan nature ya, nature lemah yang ada dalam diri kita, yang itu jika kita tidak sadari, nature tadi akan menarik ya, mengubah arah dari jalan hidup kita gitu kan. Lalu fungsi daripada pembacaan tarot itu justru mengungkapkan potensi yang ada di dalam diri saya. Lalu kemudian kan biasanya setelah terungkap, kita kan jadi mengerti bagaimana nature itu harus dihadapi atau harus dilampaui. Jadi lebih kepada tapi ini pandangan pribadi saya ya, lebih kepada pengungkapan sifat nature dalam diri kita gitu. Jadi saya kira karena ini saya suka juga menggunakan jasa tarot gitu ya. Tapi saya memahaminya seperti itu gitu. Tidak ada unsur klinik apapun dalam tarot gitu ya, apalagi misalnya sampai itu dianggap
menyalahi akidah, enggak lah. Jadi itu hanya mengungkapkan nature yang harus saya lampaui. Dari situ juga saya tidak merasa bahwa ya pembaca itu bertanggung jawab terhadap nasib saya misalnya. Saya memilih untuk bahwa ini hanya metode seni untuk mengungkap nature yang berpotensi akan saya lewati kan di masa depan atau mulai saat ini sampai berapa bulan ke depan. Seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita hubungkan antara ini kalau tadi pandangan user, pelaku juga ya. Kalau ini pandangan pengamat. Saya melihat sebenarnya dalam setiap tarikan itu kan itu hanya menunjukkan kecenderungan bawah sadar kita kan ya. Apa yang kita ambil secara alamnya itu sebenarnya sudah merefleksikan apa yang ada di dalam batin kita. Jadi kita saya gambarkan. Jadi dia sih pemikiran dari kata tadi kan dia dalam pemikiran itu oneness gitu kan ya. Pandangan oneness itu bahwa yang objektif dan yang subjektif ini kan satu dan sama gitu. Yang objektif itu diwakili oleh kartu tarot kan gitu. Sementara yang subjektif itu kan ya itu yang menarik itu gitu kan. Jadi kita kalau saya melihatnya ya bahwa kartu apapun yang diambil itu lagi-lagi hanya akan mengungkapkan apa yang dominan secara subjektif gitu. Kartu tarot hanya menampakkan itu secara lokalitas saja kan. Kartunya ini gitu. Jadi saya kira asalkan kita bisa menjelaskan gitu ya. Menjelaskan dalam perspektif oneness ini tidak akan ini saya kira ya, tidak sesuai gitu. Pasti sesuai. Karena apa yang dia tarik itu kan menunjukkan potensi subjektifnya dia sendiri. Adapun pembacanya itu kan hanya mengungkapkan secara bahasa dari perspektif katakan budaya, dari perspektif sains ilmiah gitu aja kan sebenarnya. Jadi untuk Mbak Mari enggak lah ya. Saya kira tidak ada pembacaan yang tidak tidak ada pembacaan itu yang ya sesuai gitu. Yang ada mungkin penyangkalan atau pembacaan itu bukan itu yang diharapkan gitu kan. Kalau itu dari perspektif oneness, yang objektif maupun yang subjektif itu satu dan sama. Sama lah sebenarnya ketika misalnya saya menjalankan transendensi, mereka sudah membawa kecenderungan itu dan saya hanya mengungkapkannya, membahasakannya. Ya kan? Kalau misalnya tidak sesuai berarti ya itu ada penolakan ya. Ada penolakan pada pada kenyataan. Toh yang narikan dia. Toh kartu tarot itu kan hanya menyediakan hanya menyediakan segala kemungkinan yang tersedia, ya kan? Dan pembacanya kan hanya mengungkapkan, memperjelas pengungkapannya gitu kan. Saya kira itu. Jadi untuk Mbak Mari ya harus bangkit lagi lah ya, intuisinya itu kan kuat. Dan lagi-lagi saya kira yang harus diperkuat itu adalah perspektif oneness ini saya kira. Jadi pekerjaan kita ini bukan hal yang objektif gitu. No, kita itu bekerja, ini kan seni kan sebenarnya. Seni untuk membaca nature gitu kan.
Jadi tidak ilmiah ini. Namanya seni. Seni itu kan lebih banyak unsur subjektifnya. Memang hal yang subjektif itu kalau dipandang dari perspektif ilmiah dianggap pseudo. Tapi kalau dari perspektif oneness, ya itu justru yang akurat itu gitu. Yang akurat itu. Oke, jadi untuk Mbak Mari ya, saya kira ini perlu ini saja ya, perlu menambah atau memperkuat perspektif oneness itu sendiri ya, perspektif oneness, tetap berkarya gitu ya, tetap berkarya. Bacaannya bagus, toh saya kan pernah termasuk yang dibacakan ya, dan saya menilai itu menilai dari perspektif kesadaran ya, justru itu berguna sebenarnya bagi masyarakat. Cuman memang masyarakat kita ini kadang-kadang tuh tidak mengerti kegunaan dari tarot itu, ya kan? Tidak mengerti, lalu dihubungkan dengan praktek klinik, dihubungkan dengan perdukunan, jin dan sebagainya. Padahal itu adalah cara berkesenian ya. Tapi itu kesenian harus didukung oleh perspektif oneness-nya itu gitu. Bahwa yang subjektif dan yang objektif itu satu dan sama gitu kan. Itu poinnya. Jadi tidak perlu merasa. Jadi perasaan bersalah itu kadang-kadang itu karena kita salah mengambil konteks, itu poinnya gitu ya. Guilty feeling ini karena keliru mengambil konteks. Keliru mengambil konteks. Jadi ini untuk ya mungkin Mbak Mari atau lebih bagus tuh menjelaskan perspektif oneness ini gitu kan. Perspektif oneness. Kemudian kekeliruan itu mengambil konteks, maka itu membawa kita pada ya perasaan bersalah gitu ya. Jadi kesalahan berarti itu adalah finish dari karir kita gitu kan. Jadi hanya gara-gara pembacaan itu tidak sesuai, lalu itu kemudian dianggap ini membahayakan. Saya kira bukan tidak sesuai ya. Karena kalau oneness itu tidak ada yang tidak sesuai. Satu dan sama kok. Satu dan sama. Yang ada itu pembacaan yang tidak diharapkan. Wah, kalau itu kan sudah kepentingan ya. Sudah kepentingan. Jadi bukan tidak sesuai, tapi mungkin tidak diharapkan seperti itu. Tidak ada sesuatu yang di alam semesta ini, dalam kehidupan itu yang tidak sesuai. Yang ada itu yang belum apa yang disebut dengan kebetulan sebenarnya itu adalah kejadian yang belum terpahami maknanya gitu kan. Kalau maknanya itu sudah terpahami, dia bukan kebetulan gitu. Tapi ya itu adalah ya kenyataan gitu ya. Jadi mungkin itu ya. Mungkin yang harus dikuatkan lagi bahwa yaitu oneness tidak mungkin yang tidak sesuai, karena dia yang ambil sendiri, karena dia yang berniat mengambil itu, ya kan, dia yang berniat mengambil itu, yang menarik itu. Tugas kita adalah hanya membacakan kecenderungan itu. Jadi bukan kita memprediksi kan, kalau memprediksi kan, itu baru tidak sesuai. Tapi kalau membacakan saja, itu bukan tidak sesuai saya kira ya. Tapi tidak diharapkan. Jadi ini perlu mendudukan konteksnya. Apakah membaca itu adalah memprediksi atau sekedar mengungkap? Ya. Itu Mbak Mari perlu itu ya, memprediksi. Saya melakukan kegiatan prediktif atau demystifying gitu kan. Ya tentu saya kira pembaca tarot tidak melakukan prediksi, dia hanya mengungkap
kartu yang tertarik itu maknanya apa kan? Mengungkap kartu makna. Kartu yang tertarik. Hanya mengungkap, gitu kan? Hanya mengungkapkan itu. Nah, kadang-kadang kita mungkin ini kali ya yang ketukar, memprediksi atau mengungkap. Jelas mengungkap. Kalau mengungkap itu tidak ada, nggak sesuai gitu. Yang ada itu kita tidak sanggup menerima kenyataan atau menyangkalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Itu pandangan saya sebagai temannya Mbak Mari yang menggunakan, pernah ngopi bareng, pernah mengikuti sesi tarot di kantor itu kan ditarotin semua ya. Ya, tapi saya memahaminya dalam perspektif oneness gitu. Seperti itu. Itu jadi biar tidak merasa bersalah maka dikembalikan konteksnya. Enggak, saya enggak melakukan prediksi penerawangan ke masa depan, tapi mungkin lebih tepatnya hanya mengungkapkan apa yang kami tarik gitu. Iya, ya kan. Oke, jadi gitu ya. Jadi tidak perlu merasa bertanggung jawab atas nasib orang karena kita bukan Tuhannya gitu kan. Jadi tarot reader bukan Tuhan gitu. Tarot reader bukan penulis takdir dari kliennya gitu kan. Nah, tarot reader bukan dewa. Bukan dewa, penulis takdir klien gitu. Mungkin tarot reader hanya pengungkap yang mengungkapkan itu gitu ya. Kalau tidak diungkap maka itu menjadi bahaya laten, ya kan? Kalau tidak dimunculkan ke permukaan, nature itu dia menjadi bahaya laten dan bisa menarik, mengubah jalan hidup itu gitu. Saya kira itu untuk pandangan saya ya, untuk Mbak Mari, tetap semangat, cemungut gitu ya. Iya Bang. Jadi itu Bang, dari satu kejadian ini, ketarik ke yang lain-lain gitu Bang. Jadi kayak Mari sering sekali kayak yang misalnya Bang, ada kebaikan yang berkat rezeki datang ke Mari. Itu jadi kayak Mari, kamu nggak pantas dapat ini, kamu nggak layak dapat itu, kayak gitu Bang. Jadi akhirnya terus yang layak apa gitu, apa self talk kayak gitu kan? Ya kamu sengsara apa, kayak gitu dan sama dengan saya dulu itu ya, waktu pertama kali buka showroom fitness, itu sebulan pertama saya mendapat setoran dari anak-anak itu, saya suruh simpan dalam laci ya, saya tidak berani terima, terlalu banyak. Saya kok nggak kerja, nggak banting tulang, dapat setoran seminggu itu bisa 300 juta, terlalu banyak itu. Simpan dalam laci ya, gitu. Saya nggak berani natap, saya merasa tidak layak, karena yang layak itu kalau saya jadi kernet lagi, gaji sebulan kalau bisa 200.000. Jadi itu hanya soal program bawah sadar kita, soal ambang batas kelayakan gitu ya. Itu yang perlu diperbaiki adalah model dunianya. Ya. Jadi itu perilaku yang berakar pada konteks kekurangan gitu ya. Yang perilaku yang mengakar pada konteks masa lalu. Bayangin tuh, nerima setoran aja, itu barang jualan loh saya, nggak jualan obat, jualan fitness. Itu aja saya merasa terlalu banyak ini saya ngambil untung ini, bukan main. Jadi mental kerenya itu meronta-ronta menerima uang banyak, meronta-ronta. Dan itu tidak nyaman banget gitu ya. Itu menunjukkan konflik bawah sadar kita dengan uang gitu ya. Ada konflik di situ. Ada konflik. Jadi untuk Mbak Mari dan sebenarnya itu kalau kita mengalami konflik semacam itu,
Kita sebenarnya sudah materialis sebenarnya. Materialis gitu. Jadi kita melihat supremasi materi atas diri kita. Materi mendefinisikan diri kita gitu kan. Itu masih kena kena dampak dari materi gitu, bahwa materi itu mendefinisikan siapa diri saya. Enggak dong. Jadi justru materi itu adalah dokumentasi dari spirit saya sendiri gitu. Karena dokumentasi dari spirit, maka kemudian tuh jumlahnya tidak relevan. Jumlah materi itu tidak relevan. Jadi antara 1.000 dengan 1 juta itu sama saja kalau konteksnya tidak dibelanjakan gitu. Dia berbeda kalau dibelanjain buat beli Indomie, itu udah berbeda gitu kan. Tapi itu perlu kita menata ulang ya, cara pandangnya, bahwa secara subjektif antara 10.000 dengan 1 miliar itu sama saja gitu. Dokumentasi dari spirit. Nominal itu menjadi berbeda kalau dihadapkan di pasar, hadapkan di mobil lah. Jadi tapi itu sudah dibandingkan dengan nilai yang lain. Kalau dibandingkan dengan nilai yang lain, dengan spesifikasi pasar, tentu yang 10.000 dengan 1 juta berbeda kan. Tapi kan itu perbedaannya karena sudah mengambil itu dihadapkan dengan konteks yang lain. Pertama-tama jangan dihadapkan dulu dengan konteks yang lain gitu. Biar kemudian kita tidak jatuh ke tidak jatuh ke pemikiran objektif ya, bahwa 10.000 itu berarti miskin, 10 juta itu berarti kaya. Ya nggak ada hubungannya kan. Itu kan hanya cara kita menyimpulkan aja. Jadi dicabut konteksnya pada 10.000 maupun 10 miliar. Dicabut aja konteksnya bahwa ya ini kedua-duanya adalah dokumentasi dari spirit saya gitu. Jadi nggak usah dibandingkan dalam konteks harga ya. Diterima dulu uang itu sebagai dokumentasi dari spirit. Seperti itu. Lalu kalau ke pasar baru tambahin konteks gitu kan. Saya kira itu biar kita tidak merasa tidak terjajah. Tidak terjajah oleh angka. Ya, tidak terjajah. Jadi punya 10 juta tidak bangga, punya 1.000 tidak merasa kere. Kenapa? Enggak, dia tidak punya konteks sendiri itu, uang itu. Dia tidak punya kemampuan untuk mendefinisikan diriku, gitu kan? Itu mulai subjektif. Ini ada pertanyaan menarik ya. Membaca kartu yang tertarik, apa bedanya dengan ramalan? Ramalan prediksi tentu. Ramalan itu prediksi, sementara membaca kartu tertarik itu hanya mengungkapkan potensi, ya kan? Mengungkap potensi. Ya kan, jadi bukan prediksi, tapi mengungkap. Mengungkap itu berarti sesuatu yang sudah ada di dalam, yang berpotensi, ya, berpotensi. Kayak itu ya. Jadi bukan ramalan. Kalau ramalan itu dia menjadi ramalan kalau disimpulkan secara objektif bahwa saya adalah, itu jadi ramalan kan. Di ramalan. Seperti itu. Tapi ini memang teman-teman ini soal tarot ini seni, dan itu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, konteks oneness gitu. Kita tidak bisa menilai praktek tarot ini dalam konteks objektif, tidak bisa. Ya kan? Dia punya posisi ya, posisi. Kalau dianggap misalnya itu ramalan, ya itu berarti dari konteks. Dia melihatnya dari konteks lain. Tetapi sebenarnya para teman-teman saya tarot itu, saya beritahu,
Enggak, kamu konteksnya oneness. Kalau beda paradigma ya silakan saja, tapi bahwa dia punya dasar paradigma itu kemudian membuat dia layaklah untuk membaca itu. Jadi bukan kayak mainan tanpa arah gitu kan. Bahwa dia punya basic paradigma gitu. Perkara paradigma itu ditolak, dia setujui itu urusan lain, tapi yang jelas tarot reader itu punya kerangka paradigma dalam menjalankan pembacaan itu gitu kan. Soal paradigma kan biasa. Paradigma material juga ditolak kok. Iya kan? Ya kan sama aja itu kan. Kalau mau mempersoalkan konteks itu ya namanya konteks, tidak ada yang sempurna gitu kan. Tapi bahwa dia berguna itu kita terima gitu kan. Saya kira itu ada beberapa poin ini tadi bahwa soal uang itu cabut konteks nilai objektifnya. Lalu bawa dia ke subjektif dulu. Sehingga nominalnya tidak menjajah subjektif itu. Ya kan? Tidak menjajah subjektifnya. Jadi antara 1 rupiah dengan 1 miliar sama saja. Kenapa? Tidak ada konteks objektifnya. Kalau dibeliin Indomie baru berbeda tuh. 1 rupiah sama 1 miliar gitu. Selama nggak dibelanjain, nggak ada kegunaan pasarnya, ya udah gitu. Ya kan? Sama saja kan? Ada kebutuhan makan Indomie, Bang. Nah itu nanti lain. Konteksnya itu jangan dicampur gitu. Jadi kita harus pintar memilah-milah konteks. Ya, bahayanya kan kalau nominalnya itu menjajah subjektif gitu loh. Kamu miskin. Nah itu kan penyakit itu. Gara-gara sembuh dari gara-gara kita kenyang Indomie tapi jiwa kita sakit kan gitu. Gara-gara itu tadi. Nominal uang itu diberi konteks objektif ke diri kita kan gitu. Uang tidak bisa mengungkapkan dirinya bahwa dia bernilai 1.000. Ya oke, betul gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi ini juga seni gitu ya. Seni tentu saja bukan berarti kita gila menyamakan nilai 1.000 dan 1 miliar, tapi bahwa nilai uang itu tergantung pada konteksnya kan, maknanya itu kan tergantung pada konteksnya kan, seperti itu. Tergantung konteks. Jadi jangan sampai kita tidak sadar konteks dan kita jadi korban dari konteks yang kita pilih sendiri gitu ya. Ini ada pertanyaan, membaca apa bisa menerjemahkan? Ya bisa. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin ya. Atau ada lagi? Apa ya? Untuk sementara mungkin itu ya, Bang ya. Lanjut aja gitu. Lanjut minggu depan ya, Bang. Nanti diberesin masalah intuisinya ya, Bang ya. Ini kok padam kayak gitu, Bang. Sering padam dia. Iya, karena guilty tadi itu. Karena guilty feeling, salah mengambil konteks gitu ya. Bahwa tidak meramal, tapi itu mengungkap. Ya kan? Kalau meramal itu kan kita kalau di sini itu seolah-olah kita melihat masa depan kan. Meramal itu kan kita lompat ke masa depan. Ini itu enggak. Jadi sebuah kemungkinan yang possible menjadi probable itu bukan meramal, tapi itu ya kronologisnya ya begitu gitu, bahwa kalau apinya ini suhu 100 derajat, 1 jam kemudian air bisa mendidih, itu kan bukan meramal kan. Itu kan ya kronologisnya memang begitu. Potensi yang dibawa oleh api itu
akan membuat air mendidih. Itu kan bukan ramalan. Prediksi Bukan. berdasarkan situasi sekarang gitu kan. Bukan prediksi juga, itu hanya mengungkap potensi api terhadap air kan. Hanya mengungkapkan potensi api, tidak prediksi. Ya kan? Kita tahu bahwa api ini kan nggak, potensinya memang begitu kan. Nature-nya api begitu, itu kan bukan prediksi. Pola gitu ya Bang. Memang udah pattern. Ya, potensi api memang begitu gitu. Justru kalau kita bilang ini baru akan meledak jadi bom, itu mungkin prediksi ya. Tapi kalau mengungkapkan bahwa potensi api begitu, ya itu bukan prediksi ya. Hanya mengungkap. Misalnya potensi yang dimiliki cabai itu bisa bikin bibir kita panas gitu kan. Itu kan bukan prediksi, nature. Hanya saja orang belum mampu melihat itu kan. Belum mampu melihat, tapi kita melihat bahwa kalau ini dominan terus, suhunya 100 derajat, maka airnya mendidih itu. Mendidih. Itu bukan ramalan kan. Itu hanya mengungkapkan potensi. Iya, iya. Iya, Bang. Memang benar juga, Bang, yang Abang bilang. Nah, balik lagi, Bang, ya, ke masalah intuisi itu tadi ya, Bang, ya. Jadi kan kayak gini. Tapi mungkin Mari keliru lah ya, Bang, ya. Tapi Mari nggak tahu juga. Mari mohon dibantu, Bang. Jadi gini, kartu tarot itu dalam satu biji apa? Kartu tarot itu, Bang, satunya itu dia punya arti minimal 1000 arti, gitu, Bang. Jadi memang iya kelihatan ada sebuah gambar di situ ya, Bang, ya. Tetapi dalam pertanyaan ini keluar kartunya satu yang ini, Bang. Itu kita mau nggak mau itu pakai intuisi. Dari 1000 arti, yang mana dia jawaban yang paling tepat? Karena dalam satu kartu itu dia bisa jawabannya di satu kartu itu iya dan tidak di saat yang bersamaan. Nah gitu. Jadi intuisi dibutuhkan di situ, Bang, bahwa dia lebih condongnya ke sini. Nah, untuk mencari yang condong itu kan intuisi itu, Bang, yang masuk. Nah, sementara intuisinya Mari, dia nggak ngomong apa-apa gitu, Bang. Hanya kayak blank gitu, kalut kayak gitu, Bang. Jadi Mari nggak mampu menentukan ini kecenderungannya ke arah mana, kayak gitu, Bang. Oke. Tewas di situ prediksinya, intuisinya Mari gitu. Gini ya, apa namanya itu. Makanya ini harus kembali ke paradigma oneness. Oneness itu kan gini, ya, nature itu ada, bisa diperagakan oleh siapapun gitu kan. Namanya nature itu bisa diperagakan oleh siapapun, itu poinnya. Dan jadi nature itu bukan lokalitas subjektif kan, itu sesuatu yang impersonal. Jadi katakanlah air ya, air ini kan dialami oleh semua ikan kan, itu harus didudukan di situ dulu itu, ya kan. Lalu kemudian kartu itu memang bisa apa ya? Kartu itu kan dia mewakili sebuah kemungkinan tertentu, tergantunglah spektrumnya berapa, kan terserah aja itu kan. Itu kan tergantung tarot readernya, bahwa satu kartu itu mewakili 1000 spektrum juga boleh kan gitu kan. Terserah aja gitu. Nah, yang perlu dipahami saya kira bahwa dalam memahami pembacaan tarot itu, jangan sampai itu dipahami secara objektif. Ya kan? Jangan sampai dipahami secara objektif. Kalau dia dipahami secara objektif, maka itu transaksi antara tarot reader dengan kliennya. Padahal
sebenarnya tarot reader pun juga berada dalam satu kemungkinan itu kan. Dan seperti itu. Tapi itu saya kira persoalan konteksnya gitu. Pasti konteksnya kausalitas ya. Jadi seolah-olah tarot reader itu adalah penyebab yang mengakibatkan potensi itu muncul. Nah, itu kan keliru gitu. Bahwa potensi itu ada pada diri semua, ya bisa dialami semua orang, dan ketika tarot reader membacanya, maka sebenarnya itu berlaku untuk semua orang kan. Jadi tidak ada benar salah dalam pembacaan nature itu. Ya kan? Tidak ada benar salah. Jadi, dan sebenarnya dibukain aja sih, dibacain aja gitu. Dibacain aja gitu. Jadi pada akhirnya kan itu hanya mengungkapkan yang laten dalam jiwa kita kan seperti itu. Kalau saran saya sih itu lebih kepada dimatangin paradigma oneness-nya itu gitu. Dimatangin paradigma oneness. Biar tidak menjadi kausalitas gitu kan. Ya kalau kausalitas ya kita akhirnya seolah-olah tarot reader itu menjadi penulis takdir dari kliennya. Karena nggak terjadi tanggung jawab kan lah. Kalau kayak begitu ya kacau pemahamannya gitu. Jadi bahwa kayak ini ya, pembaca tarot pasti punya basic knowledge. Karena secara psikologis bisa mempengaruhi pola pikir klien. Nah itu kan ini pandangan objektif kan begitu. Ada penyebab yang mengakibatkan. Ya. Tarot reader dianggap sebagai penyebab karena posisinya dia di atas. Posisinya itu kan dianggap sebagai dia hubungannya berarti hubungan vertikal. Lalu kemudian klien itu diposisikan di posisi bawah, lalu dia terpengaruh. Lah itu kan konteks kita saja melihatnya, karena kita melihatnya dalam posisi vertikal, tidak dalam posisi oneness. Kalau dalam posisi oneness tidak begitu kesimpulannya gitu. Itu jawaban saya. Jadi kesimpulan-kesimpulan itu sebenarnya yang paling menentukan itu konteksnya gitu. Tanpa konteks kita tidak bisa membuat kesimpulan apapun. Gitu. Makanya sejak awal saya ini ya oneness aja gitu. Oneness itu kan menjadi seni untuk mengungkapkan yang tersembunyi kan gitu. Ya kan, bukan untuk meramalkan yang akan datang kan gitu. Ya kan? Jadi seni untuk mengungkap yang tersembunyi, bukan memprediksi yang akan datang. Apakah yang tersembunyi ini bisa menjadi sesuatu di masa depan? Tentu saja. Kalau syaratnya terpenuhi, ya kan? Tentu saja ada kemungkinan itu gitu. Jadi ini tergantung paradigma gitu ya. Tergantung paradigma, tergantung kerangka kerja kerangka kerja klinisnya, apakah dia hubungannya atas bawah atau satu dan sama gitu kan. Klien dan tarot reader satu dan sama, itu desainnya, itu desain paradigmanya gitu. Gitu aja Mbak Ike, ini kebetulan sudah ada jadwal. Siap Bang, siap. Seru kayaknya ya. Pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk malam hari ini kita masih akan lanjut ya untuk minggu depan dengan topik yang serupa mirip. Terima kasih semuanya, jadi pastikan hadir. Ini waktunya sebetulnya overtime, kayaknya memang cukup menarik dan pembahasan malam hari ini kita lanjutkan ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih Mbak Mari, terima kasih Mbak Sani, Mas Tamim, makasih Pak Jokowi, terima kasih semuanya.